Ya. Tidak asing kota Taif buat kita sekarang karena sering didatangi oleh para jemaah haji, jemaah umroh ya. Jadi dulu waktu Nabi SAW mengepung kota Taif, Allah belum mengizinkan untuk menembusnya itu ya. Tetapi mereka tunduk setelah terjadi perang Hunain dan sempat para wanita mereka dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya mereka datang untuk menyatakan masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi SAW itu ya. Dan ini juga efek daripada doa Nabi. Waktu Nabi SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah, itu semua totalnya 13 tahun. Tapi 10 tahun masa kenabian di Mekah, tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 153 orang saja. Karena betul-betul waktu itu diisolasi sekali Islam. Jadi tidak boleh orang bertanya tentang Islam, tidak boleh orang belajar Islam, dan kaum muslimin di Mekah waktu itu tidak aman. Setiap kali ditemukan ada yang pukul, ada yang ambil hartanya, ada yang bunuh, nggak kena hukum. Maka Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi dakwah beliau, coba berdakwah di luar kota Mekah, kemudian beliau menuju ke kota Taif. Tapi orang-orang Taif menolak pada saat itu. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah asar disebutkan setelah didatangi oleh Abu Lahab, paman Nabi sendiri, itu menolak dan menyuruh masyarakatnya untuk melempari Nabi dengan batu. Dengan cara dilempari kaki Nabi yang diangkat itu yang dilempari oleh batu. Dan kita bisa bayangkan kalau satu kota yang melempari batu, betapa sakitnya gitu ya. Kakinya beliau SAW berdarah-darah, beliau keringatan, dakwahnya ditolak. Setelah keluar dari kota Taif, pintu gerbangnya ditutup, seakan-akan beliau terusir gitu ya. Beliau duduk di bawah sebuah pohon. Sebagian ahli sejarah mengatakan di kota Taif masih ada bekas tempat pohon atau kebun yang Nabi duduk, gitu ya. Intinya Nabi SAW duduk di situ, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku, kepada musuh yang akan membinasakanku, atau masa depan yang belum jelas? Aku tidak tahu ini diterima atau tidak dakwah ini. Tetapi kalau engkau tidak murka ya Allah, engkau tidak menilaiku salah dengan perjuanganku ini, aku akan terus berdakwah. Aku akan lanjutkan estafet ini." Maka di saat itu dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu," gitu kan? "Maka sekarang bersamaku malaikat yang mengurus gunung-gunung. Semua gunung di muka bumi malaikat ini yang urus. Tinggal kamu perintahkan saja. Tinggal kamu perintahkan agar gunung-gunung Taif dan gunung-gunung Mekah disatukan sehingga binasa dua kota ini. Dan dakwamu akan tetap menyebar. Atau kamu bersabar ya, dengan penolakan-penolakan mereka, dengan gangguan mereka, toh juga dakwamu akan menyebar." Karena Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sifatnya adalah Raufur Rahim, dia sangat penyayang SAW, sangat perhatian, mendahulukan, memaafkan daripada dia pun harus menghukum. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau gitu aku bersabar, dan aku berharap nanti dari keturunan